Tulisan Pentekosta Jemaat Rasuli Sitoli.
Seluruh bumi penuh Haleluya, kemuliaan Yesus. Oh haleluya, yang amat, yang layak disembah. Haleluya, diagungkan dan dipuji.
Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan, hati kami penuh kemuliaan-Mu, rumah tangga kami penuh kemuliaan-Mu, semua penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di rumah-Mu kami ada, di hadapan-Mu kami berdiri, mempersembahkan pujian penyembahan kami, membawa tubuh kami, roh jiwa kami, untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, untuk memuliakan-Mu di dalam kekudusan-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati kami semua. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Izinkan kami menikmati Tuhan dalam ibadah hari ini. Firman-Mu menjamah menolong. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya, sama-sama katakan dengan saya. Amin. Mari kita tetap berdiri. Saat ini mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan satu lagu pujian kita. Dia dapat kemogahan.
Baik, saling memobil kita bagi kuat Bahkan satu lagu bersiap kita Kejar waktu. Tuhan selalu manisnya, di hatiku salib selalu manisnya. Aku berdoa Tuhan sungguh senang-senangnya, di hati Tuhan selalu manisnya. Tuhan ini darah Tuhan saudara, cinta Tuhan selalu manisnya. Tuhan selalu manisnya, di hatiku salib selalu manisnya. Ayo berdoa Tuhan sungguh senang-senangnya, di hati Tuhan selalu manisnya. Tuhan ini ada Tuhan saudara, cinta Tuhan selalu manisnya. Manisnya, manisnya, hidup Tuhan selalu manisnya. Manisnya, manisnya, hidup Tuhan selalu manisnya. Tuhan selalu manisnya, di hatiku salib selalu manisnya. Aku berdoa Tuhan sungguh senang-senangnya, di hati Tuhan selalu manisnya. Tuhan ini darah Tuhan saudara, cinta Tuhan selalu manisnya. Manisnya, manisnya, hidup 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 Tuhan selalu manisnya. Baik, saat ini mari kita tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Saat ini kita akan bersiap kita pertolongan. Hatiku tenang berada Tuhan. Hatiku tenang berada denganmu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang
berada dekatku, kau telah pelihara hidupku. Hatiku telah berada dekatku, kau telah jawaban hidupku. Hatiku telah berada dekatku, kau telah pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Hanya Engkau pertolongan kami, tidak ada yang lain yang kami harapkan. Engkaulah jawaban setiap pergumulan kami. Engkaulah kekuatan di dalam kelemahan kami, dan Engkau adalah kesembuhan dalam segala sakit penyakit kami. Engkau Allah yang memerdekakan kami, Engkau Tuhan yang membebaskan kami. Berbicara dan berfirmanlah kepada kami hari ini, kami siap untuk diberkati mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Shalom.
Ya, terima kasih masih setia dan tetap setia untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Saya ayat 14, Bapak Ibu 15, dan begitu seterusnya. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu, tentang dia mengatakan bahwa dia telah membangkitkan Kristus, padahal dia tidak membangkitkan. Bahwa kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Sama-sama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, hari Jumat kalau tidak salah, kalau Bapak Ibu masih ingat, tema khotbah kita, kenapa Yesus harus mati. Lalu minggu kemarin, tema kita adalah kenapa Yesus harus bangkit. Dan hari ini, tema khotbah kita adalah andaikan Yesus tidak bangkit. Andaikan Yesus tidak bangkit. Dia lahir, dia mati. Tetapi Bapak Ibu bayangkan kalau dia tidak bangkit. Nah, oleh sebab itu hari ini saya membagikan firman Tuhan kepada kita. Andaikan Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Namun mau so Yesus ada yang kedua. Ini yang harus kita renung. Di dalam firman Tuhan mulai ayat 14 tadi berulang-ulang diucapkan kalimat atau kata-kata sia-sia. Ayat 14, andaikan Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan kami. Ayat yang ke-20, ayatnya yang ke-17, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kami. Kata sia-sia dalam bahasa Yunani adalah kenos. Apa itu kenos? Kenos artinya sesuatu barang atau sesuatu tempat atau sesuatu ruangan yang mewah tetapi tidak bisa difungsikan, tidak bisa dipakai, tidak punya nilai. Mewah, mahal, tapi orang tidak tertarik. Saya pernah menyewa sebuah rumah dulu waktu kami pelayanan di Siantar. Ini rumah terkenal angker. Dan ini pengalaman hidup saya Bapak Ibu dalam pelayanan. Rumah ini biasanya rumah kalau disewa setiap tahun maka sewanya semakin naik. Tetapi rumah yang kami sewa di Siantar ini setiap tahun turun. Saya sewa rumah itu kurang lebih 3 tahun. Saya sewa pertama 2 juta, tahun kedua 1.750.000, dan tahun ketiga 1.500.000. Kamarnya banyak,
1, 2, ada 5 kamar. Dia punya dapur sendiri, kamar mandi ada 2, halaman begitu luas, muka dan belakang. Tetapi kenapa rumah ini tidak berani orang menyewa? Walaupun nanti terakhir rumah ini dibeli oleh seorang pendeta juga. Dan yang luar biasa, kenapa rumah ini tidak bisa atau semakin itu? Rupanya rumah ini sebuah rumah yang angker. Adik saya pernah ada kamar utama, pernah tidur di situ siang-siang, jam-jam 3 sore atau jam 4 sore. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang tangannya merah kiri kanan menindih dia dan menekan lehernya. Dan orang-orang yang menyewa sebelum kami mengalami pengalaman yang sama. Jadi akhirnya rumah itu tidak memiliki nilai, padahal mewah, pagar semua keliling. Jadi apa yang disebut dengan sia-sia? Sia-sia artinya kenos atau sesuatu yang dari luarnya kelihatan mewah, tetapi tidak ada isinya, atau tidak ada orang yang berminat, tidak ada orang yang ingin memiliki. Paulus bilang, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Ada beberapa kata sia-sia yang disampaikan Paulus tadi. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan kami. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia firman Tuhan. Maka sebetulnya Bapak Ibu, orang yang mempercayai firman, tetapi yang menyampaikan firman itu tidak pernah bangkit dari kematian, saya mau katakan itu sia-sia. Itu bohong. Sekali lagi, orang yang mengaku memiliki firman dan mengatakan dia adalah wahyu dari Allah, tetapi sampai hari ini dia tidak pernah bangkit dari kematian, itu bohong. Paulus bilang, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan firman Allah. Jadi, andai Yesus tidak bangkit, andai Kristus tidak bangkit, nggak ada artinya Alkitab yang 66 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Karena Yesus bangkit supaya firman itu dinyatakan yang dan benar. Amin. Andai kata Yesus tidak bangkit, firman Tuhan itu tidak ada. Paulus bilang, andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sia berita kami. Tidak ada artinya. Berita yang kami sampaikan sama saja berita gosip. Berita yang kami sampaikan hanya sebuah berita khayalan. Karena dari Kejadian sampai Wahyu, penggenapan firman itu terdapat di dalam Yesus yang lahir, mati, dan bangkit. Dan nanti kembali ke surga, turun kembali pada kali yang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Jadi yang pertama, andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sialah firman Tuhan. Maka terlalu rugi kita yang sudah percaya akan kebangkitan Yesus. Minggu kemarin, hari Jumat, ya, waktu ibadah wafatnya Yesus Kristus, saya melayani ide di gereja cabang kita. Lalu saya dikasih amplop, dia bilang begini, Pak Gembala, ini ada kiriman, ada persembahan kiriman, kolektor kiriman. Doakan mereka supaya mereka, saya melihat ada 5 poin topik doa di dalam amplop itu. Saya baca itu. Saya selesai khotbah,
doa syafaat, doa berkat, lalu selesai saya bilang tolong didengar. Lain kali tolong jemaat jangan menerima persembahan titipan. Dan ini di Mia saya lihat menjadi budaya, menjadi tradisi. Lewat Amasino dari depan rumahnya, sama tahu, coba yuk, bagusan. Fa'in maka lagi. Saya mau katakan jangan terima. Itu sebetulnya penyesatan. Jadi saya bilang begini sama mereka, tolong dengar. Misalnya Amarosa ini yang sakit, siapa yang datang ke rumah sakit? Hah? Abang gak lucu ketika dokter Amarosa yang sakit, lalu dia bilang sama si Henry, ya bang, wakilin dulu aku ke rumah sakit. Ini nama saya. Lalu si Henry mendaftar antri di rumah sakit. Lalu dokter bilang, sebutnya nama Amarosa di mana? Siapa yang sakit? Amarosa. Di mana orangnya? Di rumah Pak. Lalu ngapain? Aku aja katanya yang makan obatnya. Sembuhnya dia nanti. Pertanyaan saya, Henry memakan obat ini secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter. 3 kali sehari, dimakan setelah makan, dimakan sebelum makan, cukup istirahat. Henry yang melakukannya. Menurut orang Amarosa yang sakit di rumah sembuh. Tidak akan pernah sembuh. Kenapa? Orang yang sakit Amarosa yang makan obat Henry. Dan itu penyakit orang Kristen sampai hari ini. Pak Pendeta doakan saya, Pak Gembala doakan saya, tetapi dia nggak pernah berdoa, dia nggak pernah datang ibadah, dia nggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Maka sebetulnya itu termasuk sia-sia. Rohani memang. Kristus bangkit bukan untuk orang-orang yang tidak membutuhkan, tapi untuk orang-orang yang menghargai. Jadi andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sia firman Tuhan. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Supaya firman digenapi. Amin. Amin. Andai kata Yesus tidak bangkit, firman Tuhan berkata tidak ada gunanya pemberitaan kami. Paulus bilang tidak ada gunanya firman Tuhan yang kami sampaikan. Yesus kebangkitannya membuat pemberitaan ini tidak sia-sia. Yang pertama. Yang kedua, seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Seandainya Yesus tidak bangkit, maka berarti misi Allah gagal. Apa Bapak Ibu? Misi Allah, tujuan Allah, kehendak Allah, rencana Allah gagal. Karena tak ada. Kalau Yesus lahir, mati, selesai, maka rencana penyelamatan itu gagal. Maka kalau ditanya sama saya, harusnya mana yang lebih banyak dirayakan? Natal atau kebangkitan? Jawaban saya harusnya kebangkitan. Kenapa di gereja-gereja, baik gereja besar, gereja kecil, karismatik, Injili, Protestan, Lutheran, dan macam-macam, Natal itu dirayakan hampir semua komisi. Komisi sekolah minggu, komisi perempuan, komisi apa lagi? Komisi pria, pelayan-pelayan, sektor-sektor. Bahkan kadang-kadang Natal dirayakan mulai tanggal 1.
sampai Januari. Biasanya itu rata-rata 2 bulan. Dulu sebelum COVID, saya hitung-hitung jadwal saya melayani Natal itu dari Desember sampai Januari, bahkan sampai pertengahan Februari, bisa sampai 25 kali. Saya pernah khotbah Natal 5 tahun yang lalu di 3 tempat dalam 1 hari. Natal pagi jam 10, Natal siang jam 2, Natal malam jam 6. Padahal Bapak Ibu tahu, kelahiran Yesus itu hanya awal dari rencana Tuhan. Kebangkitannya itulah sebetulnya yang harus orang Kristen, orang percaya dan umat di dunia merayakannya. Karena andai kata Yesus tidak bangkit, maka Allah gagal. Kenapa Bapak Ibu ada hari ini? Kenapa kita ada hari ini? Karena dia sudah bangkit. Kalau enggak, ngapain? Jadi andai kata Yesus tidak bangkit, berarti rencana Allah gagal. Jadi kenapa dia harus bangkit? Membuktikan Allah di dalam segala rencananya tidak pernah gagal. Amin. Amin. Jadi andai kata Yesus tidak bangkit, berarti Allah gagal. Maka Bapak Ibu bersyukur dia bangkit. Saya baru dengar khotbah tadi pagi melalui YouTube. Saya pasang handset di telinga saya, selesai saya doa jam 3. Lalu kira-kira setengah jam saya menyembah Tuhan. Saya tidak bisa tidur. Lalu saya ambil handphone saya buka YouTube. Saya dengar. Lalu Bapak ini dia bilang, tahu apa Bapak itu? Yesus itu kenapa dia harus mati? Sebetulnya dia mati. Dia bilang kira-kira begini kepada Yusuf Arimatea. Tahu Bapak Ibu? Kuburan yang dipakai Yesus itu kuburan Yusuf Arimatea. Tidak, Yesus tidak pernah menyiapkan kuburannya. Jadi lucu sekarang, banyak orang-orang belum mati sudah menyiapkan kuburan. Bahkan ada keluarga-keluarga membeli tanah khusus untuk kuburan keluarga. Tapi saya tidak pernah melihat keluarga membicarakan bagaimana supaya dapat lapak di surga. Bagaimana supaya dapat tempat di surga. Tapi yang dipikirkan kuburan. Bahkan di kampung kami ada satu orang keluarga yang tidak punya anak laki-laki, dia hanya punya anak perempuan. Di masa hidupnya dia suka membangun kuburannya, dia semen, dan dia sudah membayar utang-utangnya sama paman-pamannya sesuai dengan budaya Nias. Dan dia bilang, kalau nanti saya mati, tidak ada lagi utang matiku sama gue. Lalu pendeta ini bilang tadi pagi begini dalam konsen, Yesus di dalam kuburan itu sebetulnya dia bukan mati, dia hanya libur. Dia kira-kira bilang begini secara roh kepada Yusuf Arimatea, aku pinjam ya tempatmu istirahat untuk istirahat. Lalu Yusuf Arimatea bilang, nggak boleh Tuhan, nggak boleh Yesus, itu kan hanya untuk saya. Dia bilang, nggak lama saya pakai mulai hari Jumat, hari Minggu saya serahkan kembali padamu. Hanya 3 hari kok. Mendengar itu Yusuf, udah kalau begitu pakailah. Artinya apa? Sebenarnya kematian Yesus itu bukanlah kematian yang sesungguhnya, karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kenapa Yesus harus bangkit? Supaya rencana Allah tidak gagal. Andai kata Yesus tidak bangkit, rencana Allah gagal di dalam hidup. Maka oleh sebab itu ibu bapak yang berkati Tuhan, siapapun kita hari ini, umur berapapun kita hari ini, percayalah bahwa apa yang direncanakan Allah di dalam hidup kita lewat kebangkitannya tidak ada yang gagal. Bilang kiri kananmu, rencana Allah tidak ada yang gagal dalam hidupmu. 1, 2 ya.
Tidak ada rencana Allah yang gagal. Tetapi persoalannya, kenapa kadang-kadang kita seperti orang gagal? Karena kita keluar dari kebangkitan Yesus. Kita tidak percaya dengan kebangkitannya. Kita hanya percaya dia sudah bangkit, tapi kita tidak percaya kuasa kebangkitan. Dan di malam saya ada KKR di ini, saudara. Saya melihat tema KKR-nya. Dia bangkit untuk memulihkan. Kebangkitannya memulihkan. Ibu bapak yang berkata Tuhan, tidak ada kegagalan Tuhan, karena Yesus sudah bangkit. Tentara Romawi berpikir selesai sudah. Kita udah kubur kok, kita udah tutup dengan batu besar. Orang-orang yang benci Yesus, Pilatus, Herodes, dan siapapun dia, bahkan siapa raja Mesir, siapa raja yang pernah berencana untuk membunuh Yesus mulai dari bayi. Tetapi kebangkitan itu membuktikan Allah tidak gagal. Amin. Sesungguhnya orang Kristen itu tidak ada kata gagal. Kenapa? Dia bangkit karena Yesus tidak gagal. Jadi andai kata Yesus tidak bangkit, berarti Allah gagal. Dan kalau Allah gagal, pengikutnya gagal. Tapi karena Yesus sudah bangkit, tidak ada kegagalan, dan para pengikutnya pun tidak mengenal kata gagal. Amin. Coba sekali lagi, kalau istrimu di sampingmu kuliah dan katakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup. 1, 2 ayat. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tidak ada rencana lain karena dia sudah bangkit. Yang berikut, andai kata Yesus tidak bangkit, kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-19. Silakan dibaca. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malu dari segala manusia. Manusia yang paling mahal. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka tidak ada pengampun. Tidak ada wujud pengampunan itu. Alkitab berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka kita masuk kategori orang-orang malang, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tapi Yesus bangkit membuat Anda memiliki harapan. Amin, saudara. Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Markus, di menara doa hari Senin kemarin saya sudah sampaikan bagaimana seorang Petrus ketika Yesus sudah dikubur dan dia tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit, dia kembali melayani kembali kepada laut. Dia menaburkan jaring, tapi Alkitab berkata semalaman-malaman dia tidak mendapat apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Ketika dikasih tahu itu Tuhan, oh Yesus, itu Yesus. Oh, apa yang terjadi? Petrus baru sadar dia telanjang. Lalu kita berkata dia mengambil pakaiannya dan melompat ke dalam laut. Kalau Yesus tidak bangkit, andai Yesus tidak bangkit, maka di mata setan kita itu telanjang. Tidak ada pakai apa-apa. Maka dengan tidak pakai apa-apa, setan gampang menyerang kita. Maka kalau ada orang Kristen yang lebih takut sama dukun, ketakutan kepada santet, kalau orang Batak bilang beku gajang, kalau orang Nias bilang beku soma, kalau dia masih takut dengan itu, sebetulnya dia sedang menghina kebangkitan Yesus.
Karena kebangkitan Yesus menghancurkan setiap kemalangan kita. Amin saudara. Maka saya terlalu tertawa, terlalu kasihan juga kalau masih ada orang Kristen, kalau dia sakit dan mempercayai itu diguna-gunakan. Terlalu kasihan kalau ada orang Kristen yang berkata, "Kemudahan milaumi." Apa yang pernah saya ceritakan sama saudara, ya, bagaimana seorang dukun membodoh-bodohi orang. Ya. Ilo madaluman. Hana pak, saudari madaluman. Siapa yang bilang tidak ada kayak di dalam? Tapi nabahan juga kubani kata kalau nggak mau. Ibu bapak yang berkati Tuhan, kebangkitan Yesus menyelesaikan setiap kemalangan kita. Andaikan Yesus tidak bangkit, kata firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Yang terakhir pertama, andaikan Yesus tidak bangkit. Kisah pasal 17 ayat 18. Kisah Rasul 17 ayat 18. 1, 2 ayat. Dan juga beberapa ahli fikih dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan sepeleker ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemerintah ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka jawabannya apa? Tidak ada lagi berita. Selesai tangan. Tapi kenapa ada berita sampai hari ini? Berita tentang Yesus, berita tentang keselamatan, berita tentang kemenangan, karena Yesus sudah bangkit. Amin saudara. Andai kata Yesus sudah bangkit, ada lagi berita. Selesai. Tamat. Saya pernah khotbah bagaimana perahu Simon Petrus dengan perahu-perahu yang lain ketika mereka menemukan jalan. Lalu firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus naik ke dalam perahu Simon. Lalu apa yang terjadi? Yesus bilang, tebarkanlah jalamu. Apa kata Simon? Tuhan, telah sepanjang malam saya melakukan ini, tetapi kami tidak mendapat apa. Tapi Yesus bilang apa? Saya perintahkan, lakukan. Tebarkan jalamu ke tempat yang dalam dari sebelah kanan. Lalu Simon bilang, aku akan melakukannya karena engkau yang bilang. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Cerita perahu yang didiami Yesus ketika itu berlanjut. Perahu-perahu yang tidak ada Yesus hilang ceritanya. Hanya perahu di mana ada Yesus ceritanya berlanjut. Kalau hidupmu mau berkelanjutan, hidupmu mau kesinambungan, generasimu semakin diberkati, izinkan Yesus yang bangkit itu mengendalikan perahu hidup. Amin saudara. Jangan yang lain yang kendalikan hidupmu. Lihat perahu-perahu yang lain. Mereka hanya menerima apa yang tidak bisa dimuat oleh para Petrus, Simon. Tapi Simon berkepanjangan sejarahnya. Andai kata Yesus tidak bangkit, tidak ada berita yang berkelanjutan. Jadi kebangkitan Yesus membuat cerita ini berlanjut terus. Berkesinambungan. Kapan berita ini selesai? Ketika Yesus datang lagi yang kedua untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Kebangkitan Yesus membuat cerita-cerita yang luar biasa. Kamu akan melihat cerita-cerita baru besok tentang Yesus. Kamu yang tadinya sakit dan ditolak oleh dokter, kebangkitan Yesus kamu akan dapat berita baru. Kamu sembuh bukan karena obat oleh dokter. Amin. Amin. Kamu yang berpikir tadi tidak mampu menyekolahkan anakmu karena kau hanya seorang pengemis dan macam-macam. Lihat cerita baru. Ketika kau percaya kepada kebangkitan Yesus, resolusi anakmu bisa jadi orang yang luar biasa, bisa jadi orang yang hebat, bisa jadi orang yang dahsyat.
Kenapa? Yesus membangun cerita baru lewat kebangkitan. Ada cerita baru yang tadinya suami istri gagal, suami istri berantakan, keluarganya diutuk patuk. Begitu aku percaya tentang kebangkitan Yesus, ada cerita baru. Puji Tuhan, rumah tanggaku yang hampir cerai, yang sudah masuk gugatan pengadilan. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus, ada cerita baru. Ceritanya apa? Rumah tanggaku dipulihkan. Itulah cerita-cerita baru. Amin saudara. Itulah cerita-cerita yang kita tidak bisa dapat dengan cara lain. Saya kemarin membuka satu cerita, bukan cerita, tayangan dari Solusi. Ini sebuah kisah yang divideokan, yang direkam langsung melalui seorang narasumber. Bagaimana suami istri yang terlibat dengan judi. Bahkan di dalam kisah itu, sambil menangis istrinya berkata, saking tidak ada modalnya lagi suami saya dan saya main judi, maka jalan keluar terakhir, saya harus jual diri untuk dapat modal main judi. Dan itu bukan di tempat lain, di rumah saya, di hadapan suami saya. Dan siapa yang memakai saya? Mereka-mereka yang tadinya menjadi lawan kami main judi. Dan setelah mereka selesai menyetubuhi saya, uang yang mereka kasih, kami pakai lagi modal judi. Lalu apa yang terjadi? Begitu Tuhan menjamah kami, begitu Allah menjamah kami, begitu Yesus memulihkan kami, kami berhenti judi. Ekonomi kami dipulihkan, rumah yang kami jual kami bisa beli ganti, dan semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Itulah cerita baru. Sambil dia nangis-nangis. Apa yang bisa bayangkan? Seorang laki-laki rela menjual istrinya di hadapannya sendiri, dan yang memakai istrinya adalah orang-orang yang dia kenal, hanya supaya ada modal judi. Tapi cerita itu akan berhenti. Akan ada cerita baru, cerita pemulihan. Dan itulah Yesus, kenapa dia harus bangkit. Andai Yesus tidak bangkit, cerita itu tidak ada lagi. Amin saudara. Coba renungkan apa cerita-cerita yang engkau hadapi selama engkau percaya kepada Yesus. Apa cerita-cerita yang Bapak Ibu alami setelah percaya kepada kebangkitan Yesus? Bagaimana seorang Lazarus? Ayo kita buka di dalam Yohanes. Pasal 11. Kita mulai baca ayat 20. Yohanes 11. Kita mulai baca ayatnya yang ke-20. Mari Bapak Ibu baca sama-sama. 1, 2 ya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tapi dia tinggal di rumah. Terus apa kata Marta kepada Yesus? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lanjut. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Terus aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Terus jawab Yesus, akulah kebangkitan ini. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Berarti apa baik? Andai kata Yesus tidak bangkit dan berkata akulah kebangkitan itu, selesai cerita Lazarus. Dia busuk di dalam tanah dan lama menunggu kebangkitan. Tapi kebangkitan Yesus yang luar biasa dan mengaku akulah kebangkitan, akulah hidup, akulah kebangkitan, akulah hidup. Lazarus yang mempahari, yang bermulut orang sudah berbau busuk. Bahkan orang-orang di sekitarnya mulai menutup hidup ketika kuburan itu digali. Tapi Lazarus memiliki cerita baru. Dia hidup untuk Allah yang luar biasa. Kebangkitan Yesus membuat cerita-cerita baru yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Yesus. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka berhentilah cerita kita.
yang terakhir sekali. Kalau tadi yang terakhir pertama, ini yang terakhir sekali. Andai kata Kristus tidak bangkit. Roma 6 ayat 4. Ini ayat terakhir. Roma pasal 6 ayatnya ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Andai kata Kristus tidak bangkit, kita tidak punya hubungan lagi dengan Allah. Tidak ada hubungan. Selesai. Kristus bangkit untuk membangun hubungan yang baru dengan Allah. Bahkan ketika Dia naik ke surga, Dia berkata kepada murid-murid, aku akan naik kepada Bapa, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Nanti bulan 5 khotbah tentang kenaikan Yesus saya akan sampaikan. Tapi salah satu bukti kenapa Yesus harus naik ke surga, itu membuktikan ada surga. Kalau surga tidak ada, Yesus tidak perlu ke surga. Jadi kalau saksi Yehova berkata surga itu hanya bagi orang-orang tertentu, saya mau katakan saksi Yehova itu sesat. Ini saya secara langsung sekali. Yang benar, surga itu bagi orang-orang percaya. Amin saudara. Saksi Yehova mengklaim hanya 2.000 orang, 24.000 berapa? Hanya setiap orang 144.000 yang masuk surga. Tahu Bapak Ibu berapa juta orang percaya hari ini di dunia? Kalau hanya 14.000 yang masuk surga, lalu orang Kristen yang lain kemana? Ini hanya sebuah penjelasan. Kalau kita berkata bahwa surga itu disiapkan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka Yesus berkata, akulah jalan, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi surga bukan hanya milik orang-orang yang 14.000. Di dalam Wahyu memang ada bilangan 14.000, tapi itu bilangan orang-orang Israel yang dipilih dari 12 suku. Tapi bukan berarti itu jumlah orang Kristen yang masuk surga. Orang Kristen yang masuk surga kuncinya apa? Yang percaya kepada Yesus, yang melakukan kepercayaannya kepada Yesus, melakukan kebenaran. Amin. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap ada. Yesus bilang ketika kepada murid-muridnya, aku akan naik kepada Bapa dan berdoa untuk kamu. Maka orang baik berdoa melalui siapa? Yesus. Tidak boleh melalui siapa-siapa. Jangan meminta doa melalui orang lain. Abraham tidak pernah berkata, mintalah melalui aku. Yusuf yang notabene sebagai ayah biologis dari Yesus tidak pernah berkata, kalau kamu berdoa minta melalui aku. Barang siapa yang berdoa di dalam namaku, kata Yesus, maka kalau dia percaya, Allah akan mengabulkan doa. Kenapa Yesus harus bangkit? Andai kata Yesus tidak bangkit, maka tidak ada hubungan kita lagi. Kebangkitan Yesus membangun hubungan kita dengan Allah. Amin saudara. Karena kalau tidak ada lagi hubungan kita dengan Allah, dosa telah memutuskan. Kebangkitan Yesus memberi hubungan yang luar biasa dengan Allah. Maka sebetulnya orang-orang yang mengalami kebangkitan Yesus, dia tidak merasa 1 menit, 2 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam duduk di kaki Tuhan untuk melakukan perjuangan yang berat. Tidak ada kata bosan. Hari ini Bapak Ibu itulah kebangkitan Yesus. Andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Andai kata Yesus tidak bangkit, berarti Allah gagal. Andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sia firman Tuhan. Andai kata Yesus tidak bangkit, kita tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka tidak ada sejarah baru, tidak ada cerita baru tentang Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Hari ini kita menikmati melakukan, menunjukkan, menyaksikan, menceritakan kisah kebangkitan Yesus.
Saya percaya dan kita percaya dia telah bangkit. Dia telah bangkit, meninggalkan kuburan. Dan kebangkitannya memberi cerita baru. Cerita kegagalan berubah menjadi cerita keberhasilan. Cerita penyakit berubah menjadi cerita kesembuhan. Yesus, cerita ketakutan mengubah menjadi cerita keberanian. Haleluya. Makasih Yesus. Kita nyanyikan pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya, ku selalu percaya. Yesus, Engkau adalah Allah. Engkau Tuhan yang terus memberikan kepada kami sesuatu yang lewat lubang. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji-Mu, harapanku hanya padamu. saat ku tak Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, harapanku harapanku hanya katakan hatiku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, Haleluya. hatiku Saat kita melihat, saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti tegas kami minta untuk maju ke depan. namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya. hatiku percaya, Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. hatiku percaya, Selalu ku percaya, hati kita percaya. Hati kami percaya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Selalu ku percaya.
percaya Tuhan. hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Dengan hormat saya jemput Bapak Ibu waktu berdiri. Angkat tubuh Kristus dengan tangan kananmu. Dengan iman percaya bahwa roti di tanganmu adalah tubuh Yesus, tubuh Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan padamu, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga cawan setelah mereka mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darah yang dimeteraikan oleh pengorbanan. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum. Kita minum darahnya dalam Yesus. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang telah memberikan kepada kesempatan untuk menikmati mujizat kebangkitan, untuk menikmati pemulihan kebangkitan. Haleluya. Walabasi ada terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapak untuk firman dan kebenaran. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya. Amin. Silakan duduk. Baik, saling mari kita berikan kepada Tuhan akan persembahan kita